Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilisa Putri, NPM 180600026, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjawab soal tentang, menurut Anda, berdasarkan kajian teori terkait asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum, mengapa hal-hal tersebut menjadi sangat penting untuk pengembangan kurikulum? Menurut saya, karena dalam pengembangan kurikulum dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi syarat asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun asas-asas pengembangan kurikulum ada 4, yaitu yang pertama, asas filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, dan filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Yang kedua, asas psikologis, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi juga dibahas aspek psikis yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multiplek, yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks. Kemudian, yang ketiga, asas sosiologi memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Kemudian, dalam pengembangan kurikulum harus ada pendekatan dan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jika dilihat dari aspek perencanaannya, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Antara lain, yang pertama, ada pendekatan kompetensi, yang kedua, pendekatan sistem, yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai, yang keempat, pendekatan komprehensif, yang kelima, pendekatan yang berpusat pada masalah, yang keenam, pendekatan terpadu. Kemudian Robert S. Zain dan Zainal Arifin 2011 mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum secara singkat. Model-model tersebut akan dibahas sebagai berikutnya. Yang pertama ada the administrative line staff. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Kemudian yang kedua, the grassroots model. Model ini didasarkan oleh 2 pandangan pokok, yaitu pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Yang keempat itu ada Buchanan's System Model. Yang kelima ada Tabas Inverted Model. Yang keenam itu ada Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan.
Yang ketujuh itu ada The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang kedelapan tuh ada Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri dari 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model berdasarkan komputer. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan menurut saya tentang pentingnya pengembangan kurikulum. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.